Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat beraktivitas. Hari ini Jumat ya. Bentar lagi menunggu jam ya. Menunggu jam sebelum masuk ke sholat Jumat. Saya bikin video dulu. Lumayan sih. Sekarang jam 10 lebih ya. Oh, setengah 11, masih ada waktu lah. Masih tetap di sini saya tidak akan berbagi dulu servis lampu ya teman-teman, tapi ada lagi lampu rekomendasi yang murah gitu, yang murah standar dan yang murah tidak murahan kualitasnya. Nah, oke. Nah, di sini ada 4 lampu dan lampu yang 2 ini udah pernah saya bahas. aduh, maaf ya teman-teman. Lagi emplu. Yang ini udah pernah saya bahas ya, King Kong sama ini nih Altis Panaled. Di sini saya tidak di endorse ya, teman-teman, pure buat pengetahuan teman-teman saja yang memang masih bingung mau memilih lampu LED ya, mau memilih lampu LED yang murah standar dan yang murah tapi tidak murahan dengan adanya kualitas. Oke, yang murah standar dulu lah, yang murah standar dulu, kita simpen dulu ini. Yang King Kong kan pernah saya bahas. Nah, di sini saya akan bahas dari harga ya teman-teman, dari harga. Jadi banyak konsumen yang terjebak gitu ya, yang terjebak dari apa ya, postur lampunya ya. Kita buka dulu lampunya. Ini King Kong dengan ukuran 20 watt ya, segede gini. Dan ini adalah lampu yang Ligra Smart ya, sama ukuran wattnya 20, tapi lihat bedanya itu dari posturnya. Kalau yang King Kong itu postur casingnya besar, kalau yang ini postur casingnya ya sedang lah. Kalau di Panaled itu ini ukuran 15 watt ini ya, ukuran 15 watt. Nah, cuman kualitasnya ya ini kualitas standar ya teman-teman, biasa. Ini saya cabut ya. Biasa 2 kapasitor. Ini elko dan ini kapasitor yang ukurannya nanofarad, yang ini mikrofarad. PCB-nya dari fiber ya ini teman-teman, bukan dari aluminium. Nah, resikonya kalau yang biasa itu, yang standar itu gini, hesting atau pendingin lah. Pendinginnya itu ya mengandalkan apa? Mengandalkan komponen mekanisme yang ada pada pelpan PCB gitu, dan pengatur tegangannya ini kapasitor 2 ini. Nah, ini sebagai penyimpan tegangan sementara gitu ya. Kalau yang ini yaitu peningkatan frekuensi gitu ya. Jadi kalau seumpamanya redup, ganti aja yang ini nih, kapasitor milarnya ya. Kapasitor milar yang ini diganti itu berarti kinerjanya sudah menurun. Kalau seumpamanya si mata LED yang di sini redup. Jadi redup itu ya, kalau redup itu ada 2 permasalahan sih kalau menurut pengalaman saya. Yang pertama, ininya kembung ya, si elko-nya kembung. Yang kedua, si kapasitor ini, kapasitor milar ini kinerjanya sudah tidak optimal. Nah, kalau ini nggak kembung ya, kalau ini nggak kembung berarti ini milar yang bermasalah.
Kalau ini kembung berarti memang ini yang bermasalah. Itu kebanyakan sih ini yang mati ya kapasitornya. Yang ini kapasitor elko suka kembung dan bisa juga pecah ini ya. Oke. Perbedaan antara King Kong 20 watt dan Ligra 20 watt itu menurut saya teman-teman, nah, ini King Kong, ini King Kong sama sih, bisa dibuka nggak? Kita dulu teman-teman ya, kita buka dulu, kita coba buka dulu. Nah, kalau King Kong itu tuh lihat, King Kong itu cuman gini teman-teman. Jadi mengandalkan ini IC, jadi dioda penyarah ini ya, dioda brick ini mah, dioda brick SMD. Jadi pengatur suhu, pengatur tegangan dan pengatur frekuensi ada pada ini nih, IC ini. Jadi kalau seumpamanya si King Kong redup, otomatis ini IC ini harus ganti. Gitu ya. Mata LED bagus, mata LED dalam kondisi bagus, tapi redup, udah otomatis ini nih IC ini harus diganti. Masalahnya otaknya ada di sini. Kalau yang ini, yang tadi otaknya ada di kapasitor di kapasitor 2 elko sama milar. Kita pasang kembali, tar dulu ya teman-teman. Ada perbedaan signifikan sih menurut saya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau beli lampu itu jangan terkecoh dari bentuknya sama wah ini gede, ini gedean yang ini pasti ini lebih terang ya, enggak gitu juga ya. Ini mah politik marketing ya, kualitas sama itu, dari kualitas komponen ya sama, cuman perbedaannya ya dari apa ya, dari cahaya yang dihasilkan. Casing itu bisa mempengaruhi juga sih teman-teman ya, casing juga bisa mempengaruhi. Ntar saya pasang ini dulu ya, sambil pasang ini dulu. Casing juga bisa mempengaruhi apa? Bisa mempengaruhi hasil cahaya. Nah, jadi hasil pantulan cahayanya bisa mempengaruhi ya, terang apa enggaknya gitu. Ini ke sana. Bentar ya teman-teman, sabar. Oke, kita pasang dulu. Pasang tutupnya. Oh ini. Oke, kita bandingkan ya teman-teman. Nah, oke, kita pasang. Tuh lihat cahayanya gitu ya, itu King Kong 20 watt dan yang satu lagi. Nah, ada kan perbedaannya teman-teman. Ntar kita gini atau gini ini, kita bandingkannya, kita simpan sini. Oke, nah ya. Kalau di kamera sih emang nggak kelihatan signifikan gitu ya. Kalau kita lihat sendiri gitu ya, pasti kelihatan, langsung dilihat gitu ya, pasti kelihatan.
Kalau yang ini cahayanya itu lebih putih. Kalau yang ini kalau nggak pakai kamera sih kelihatan jelas ya. Cahayanya ini agak kuningan. Masalahnya kenapa? Nah, masalahnya penguraian kita lihat dulu. Penguraian cahayanya gitu ya. Kalau yang ini kan full. Kenapa? Masalahnya tutup casingnya sama casingnya juga kecil, seukuran dengan mata LED yang digunakan di lampu LED yang standar. Kalau yang ini itu nggak bisa full. Kenapa? Dikarenakan pancarannya itu terurai gitu ya, terlalu ruangannya terlalu gede, terlalu besar gitu ya, terlalu besar. Harganya gimana? Untuk harga yang ini harganya 9.500 kalau kita beli paketan dengan minimal itu 50 VCS gitu ya, tanpa ongkos kirim. Kalau seumpamanya beli satuan, beli contoh 10 lah, beli 10 harganya dari ini itu sekitar 12.000 lah kalau nggak salah teman-teman, 12.000 dari sananya. Itu bisa dijual berapa ya, terserah itu teman-teman mau jual berapa. Kalau yang ini lebih murah, ini harganya itu 6.500. Kemarin kalau nggak salah 6.500 apa 7.000 ya, sekitar 6 sampai 7.000 kalau yang ini itu ya, untuk 50 PCS gitu ya. Kalau seumpamanya baru beli bijian ya, ini di bawah ini harganya cuma 10.500 kalau nggak salah ini yang 20 watt. Nah, mungkin perbedaannya dari situ teman-teman ya. Jadi kita jangan lihat casing yang gede, tapi kalau seumpamanya kita mau beli yang standar kayak gitu ya, kita bandingin aja lah gitu. Kalau seumpamanya kita ada dua model atau dua merek, kita bandingin aja. Kecil juga nggak apa-apa kalau memang penguraian cahayanya itu lebih optimal dibandingkan dengan casing gede tapi penguraian cahayanya ya itu terlalu besar ruangannya, jadi tidak optimal. Oke, mungkin yang itu yang standar. Nah, sekarang yang lampu LED murah tapi tidak murahan. Nih, yang ini kan udah pernah dibahas ya, yang Altis gitu ya, yang Altis. Ini Altis 9 watt dan ini Altis yang 10 watt. Nah, nanti saya akan kasih perbandingan gitu. Jadi mending milih yang mana? Yang 9 watt Altis dengan ukurannya yang lebih besar atau 10 watt ProLoop yang ukurannya di bawah ukuran si casingnya, ukuran casingnya di bawah dari panel LED. Kita lihat dulu yang Altis. Kita pasang dulu yang Altis ya, Altis 9 watt. Ini ProLoop yang 10 watt. Nah, bisa bandingkan kan, teman-teman bisa memperbandingkan kan, bisa bandingin sendiri ya. Cahaya yang lebih terang itu yang mana? Ini Altis, ini ProLoop. Ini Altis 9 watt, ini ProLoop ya. Nah, memang kalau dari ukuran watt ya Altis kalah. Altis kalah cuman 9 watt. Itu cuman dari kualitas cahaya gitu ya. Cahaya itu menang dari ProLoop gitu. Kalau seumpamanya Altis ya, yang 12 tadinya mau dibandingin sama yang 12 cuman barangnya habis. Sisa tinggal yang 9 watt. Saya belum order lagi barangnya. Ya, jadi gini, cahaya yang ini kalau seumpamanya teman-teman bisa ngebedain ya. Kalau mau mending beli dulu. Kalau yang ini yang Altis gitu ya, cahayanya itu putih tapi bias. Nah, cahayanya itu putih tapi bias. Kalau yang ProLoop ini cahayanya putih tapi tajam. Nah, cahayanya putih tapi tajam, tapi tidak menyilaukan. Itu. Jadi kalau seumpamanya dipasang di plafon, mau di kamar atau di kamar mandi, ini enak. Ini pas banget. Ini pas banget. Pas ukuran 10 watt. Nah, itu. Ini pas bener, pas banget. Nah,
Prolux ini masih kayaknya masalahnya saya juga beli di satu seller yang memang seller tersebut menjual khusus Panaled yang standar, Panaled yang Altis, dan Prolux juga ada di situ. Gitu. Mungkin entah satu pabrik atau gimana gitu ya. Cuman dari kualitas cahaya menangan Prolux dibanding dengan Altis. Dan harganya gimana? Harganya sama. Antara Prolux dan Altis itu harganya sama. Yang ngebedain itu apa? Yang ngebedain itu antara Altis dan Prolux, kalau menurut saya yang ngebedain itu dari apa? Nih, dari posturnya, teman-teman. Dari posturnya. Ini kan Prolux. Prolux itu lebih pendek ya, lebih pendek dibandingkan dengan Altis. Cuman pendek juga ini si Prolux lebar diameternya. Beda dengan Altis. Kalau dari mata LED AC ya, mata LED AC ini ya, ukuran yang 9 watt standar kayak gini gitu ya, ukuran 9 watt yang standar ini nggak bakalan masuk. Ini masuknya ukuran 7 watt. Nah, ukuran 7 watt itu. Kalau yang ini bisa 9 watt masuk, 12 watt juga bakalan masuk kalau yang ini. Nanti kalau semuanya diservis ganti gitu ya, ganti satu set pasti. Nah, ini juga LED AC dan ini juga sama LED AC. LED AC itu ya yang papan PCB-nya itu mesin sama mata LED-nya di satu PCB. Tuh. Nah, untuk Prolux dan Altis sama, garansi dari sananya itu 6 bulan. Kalau saya dapat 6 bulan ya. Ada yang setahun, itu lebih baik, lebih bagus gitu. Tapi kalau mau dijual lagi, kalau bisa jangan 1 tahun garansinya. Kalau mau 1 tahun, harga jualnya taikin berapa persen lah, taikin. Untuk apa? Supaya kita nanti tidak rugi gitu ya, tidak rugi. Masalahnya kenapa? Kalau nanti sebelum 1 tahun, contohnya itu 9 bulan ini mati, harus diganti baru gitu. Kalau seumpamanya kita ada lebihnya dari garansi gitu ya, dari garansi meskipun sedikit gitu ya. Kalau jumlahnya banyak kan lumayan gitu. Jadi kan nggak bakalan mungkin teman-teman beli 50 PCS. 50 PCS itu teman-teman jual 50 PCS semuanya gitu ya, diretur gitu, dikarenakan sebelum 1 tahun mati. Nggak bakal mungkin, enggak. Pasti ada 1, 2 atau 3, paling banyak juga 5 lah, paling banyak gitu. Masalahnya sebuah perusahaan juga ya, membuat lampu ini juga udah dengan penelitian, udah dengan percobaan, dan semuanya udah dicoba gitu. Jadi nggak bakalan mungkin itu ngejual produk dengan ukuran kapasitas 1 tahun garansinya gitu ya, sebelum 1 tahun atau 1 tahun pas mati semuanya. Ya enggak gitu juga gitu ya, nggak gitu juga. Ada faktor lampu cepat mati gitu ya, dan tidaknya itu ada dari memang komponennya, ada juga dari jalur yang ada di rumah kita gitu ya, entah dari plafonnya, entah dari kabelnya, entah dari fittingnya, entah dari saklarnya gitu ya, yang bisa mengakibatkan si lampu tersebut tidak awet. Bisa juga dari plafon, banyak sih dari plafon. Kebanyakan dari plafon itu biasanya plafon yang udah berumur, udah tahunan gitu ya, kan nggak pernah dibersihkan gitu ya. Biasanya yang ngebuat si lampu sering, meskipun dengan kualitas yang paling bagus tapi nggak pernah awet, dipasang di plafon itu. Coba aja plafonnya buka, kamu bersihin. Kalian bersihin. Biasanya suka dipakai dipakai rumah itu semut kebanyakannya.
dipakai rumah semut. Bersihin, terus si lidah dari plafonnya atau piting gantungnya teman-teman congkel dulu supaya nanti ketika dipasang lidahnya langsung masuk ke sini, langsung nempel, bukan masuk, langsung nempel ke sini. Jadi nggak ada jarak lagi gitu ya. Nah, itu intinya mungkin teman-teman untuk video sekarang. Memang sih tidak signifikan karena mungkin saya bukan orang yang pinter nge-review barang gitu ya. Dari bahasa juga mungkin belepotan atau gimana atau kurang dipahami ya, mohon maaf ya teman-teman. Dikarenakan ya saya bukan orang yang bisa mereview barang gitu intinya. Dan cuman di sini mudah-mudahan apa yang admin sampaikan kepada teman-teman bisa menjadi referensi. Lampu mana sih yang harus kita beli, lampu mana sih yang harus kita pilih gitu ya, dengan harga yang minim pun itu mendapatkan lampu yang berkualitas gitu ya. Yang penting kan satu, konsumen itu lampunya awet, yang kedua lampunya terang sesuai harapan. Kalau yang namanya lampu yang udah punya brand itu kan udah nggak perlu diragukan lagi kan, seperti Philips, Hanok gitu. Terus yang baru itu Yono, Aliano, terus ada lagi Cosmos, Panasonic gitu ya, Centralet, Push On, yang kayak gitu itu udah nggak bisa diragukan lagi. Dan cuman harganya memang jauh dari harga yang admin review sekarang dari Prolux ataupun Altis. Ini lampu dengan harga yang relatif murah, tapi kualitas dari umur dan cahayanya bisa diandalkan. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman video sekarang untuk review lampu ya. Lampu mana yang harus teman-teman pilih dengan budget yang minim, dengan budget yang sedang. Oke, teman-teman bisa menerangi rumah teman-teman dengan cahaya yang diharapkan. Oke, terima kasih atas partisipasinya, atas dukungannya teman-teman. Tunggu lagi video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.